Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita ini kuliah praktikum aplikasi software ya. Jadi nanti ada tugas berupa pengerjaan software. Itu ada 3 software yang kita akan kita kuliahkan, yaitu mengenai struktur, kemudian rotasi, dan mengenai geotek ya. Jadi ada 3. Untuk struktur maka kita akan SAP ya. Sebenarnya banyak program yang kita tawarkan, tapi yang kita bisa itu adalah SAP ya. Karena ada beberapa program yang bisa kita pakai. Ada SAP, ada ETAP, kemudian Athena dan sebagainya ya. Bentar. Jadi program untuk analisis struktur itu ada beberapa. Ya, kita ada SAP dan ETAP, kemudian ada Athena, kemudian ada StatPro, kemudian ada SpaceGas, ya, dan seterusnya ya, dan sebagainya. Jadi ini banyak, tapi yang banyak dipakai itu adalah ya SAP, juga ETAP ini banyak dipakai, dan juga ini ya, dipakai, kemudian SAT ya, SAT juga banyak dipakai. Jadi kemudian untuk tugasnya nanti sementara ini yang menentukan adalah asisten ya. Nanti tugasnya, jadi tugas dari saya itu berupa variabel-variabel itu. Nanti kalian akan yang menentukan misalnya bentang dan sebagainya adalah asisten. Ini untuk soal ya, jadi tugasnya adalah seperti ini, trust gitu. Ada trust, kemudian ada portal, kemudian ada tangga ya. Oke. Nah, untuk buku petunjuknya itu banyak, kalian bisa dapatkan di internet mengenai SAP 2000. Jadi SAP 2000 ini adalah salah satu
software yang cukup terkenal yang dibuat oleh Ashraf Habibullah sebetulnya. Tapi yang membuat programnya adalah program komputernya ya, itu adalah Edward L. Wilson. Jadi ini program komputer yang sudah cukup lama. Kalau dulu itu adalah SAP 70 ya, SAP 70. Kemudian menjadi SAP 2000. Ya. Kalau dulu masih pakai teks ya, kita nulis gitu. Yang berapa, itu yang berapa gitu. Tapi sekarang sudah menggunakan Windows. Ya. Bentuknya kira-kira seperti ini. Kemudian untuk SAP-nya terserah mau pakai versi berapa, silakan kalian download. Untuk di kampus memang belum ada versi yang resmi, tapi kita akan menggunakan versi yang resmi, tapi ini sementara ini masih belum. Nah, maka penampakan dari software adalah seperti ini. Ini adalah SAP 2000. Untuk memulainya, kita harus pastikan bahwa satuannya adalah kilonewton meter. Ini satuan yang resmi di kita, atau satuan SI, atau satuan metrik. Jadi ada dua satuan yang penting, yang terkenal, yaitu satuan imperial, yaitu memakai feet, memakai inci. Kemudian ada satuan metrik, dua-duanya masih banyak dipakai. Tapi untuk satuan yang resmi di kita adalah satuan metrik, yaitu meter, kilonewton. Kemudian Celsius. Untuk memulai, klik di sini, new model atau file, new model. Maka di sini kita lihat ada berbagai cara untuk memulai. Jadi untuk memulai program itu bisa memulai SAP ya, itu bisa satu menggunakan grid ya. Ini kalau bentuknya sederhana, ini jarang kita pakai ya. Kemudian bisa menggunakan template. Template ini juga kalau bentuknya sudah tetap, sudah ada atau tetap ada. Ini kadang-kadang kita pakai, tapi kalau yang grid itu jarang sekali dipakai karena umumnya bentuk dari struktur kan tidak sederhana ya, masih agak kompleks gitu. Kemudian kalau betul-betul kompleks kita menggunakan AutoCAD ya. Kalau bentuknya kompleks, ya ini yang paling sering kita pakai, atau bentuknya atau 3D ya, atau 3D. Kalau 3D mutlak pakai AutoCAD, meskipun bisa juga kita memakai template yang ada ya, bisa juga kita pakai template menggunakan namanya 3D generated ya, bisa kita pakai gitu. Tapi umumnya kita menggunakan AutoCAD ya. Nanti caranya seperti apa bisa ditanyakan di asisten atau bisa tanya ke saya kalau memang asisten tidak bisa menjawab ya.
Oke, secara umum ini contoh ya, misalnya ini grid only. Kita pastikan satuannya sudah oke, kilonewton meter. Ya, kecuali memang owner meminta memakai satuan imperial ya, tapi itu jarang terjadi. Kecuali untuk maaf, kalau profil itu menggunakan imperial. Ya. Profil itu ukuran profil itu imperial. Kecuali pipa ya, profil menggunakan satuan metrik, mili dan senti dan seterusnya. Kecuali pipa masih menggunakan satuan imperial, yaitu inci. Maka sering kita dengar pipa 1 inci, 3/4, kalau struktur itu pipa 1 inci, 3 inci, sampai 12 inci yang terbesar yang pernah saya pakai itu 12 inci. Contoh ya, pakai grid only. Untuk grid bisa 2 dimensi atau 3 dimensi. Untuk sub itu kan kita perlu arah ke atas ya. Untuk arah atas, untuk sub itu memakai Z. Ya. Memakai Z, tapi ya, jadi untuk sub itu memakai Z. Kalau sub itu memakai, ya kalau ini arah atasnya, arah atas itu Z ya. Kalau start itu arah atasnya Y. Meskipun bisa kita bisa kita adjust ya, bisa kita kita arahkan ke arah atasnya adalah Y. Tapi yang default dari sub itu arah atasnya adalah Y. Jadi kalau ini 4, 5 misalnya, kalau kita bikin ini 10, karena arah atasnya Z, maka Y-nya kita hilangkan, yaitu dengan kita isi 1. Seperti itu. Kemudian misalnya ini setengah, karena ini tidak ada, kita nolkan. Kemudian 0 ya, 1 gitu. Atau angka berapapun, karena nggak pengaruh, karena ini 1. Kemudian ini 0,5 misalnya, maka oke. Maka akan terbentuk seperti ini. Ini bisa terbentuk 2 Windows atau 3 Windows, terserah. Untuk Windows yang lain bisa kita pilih ya. Atau kita hilangkan, atau kita tambah. Ini bisa kita tambah, add Windows, atau kita hilangkan. Kadang kita perlu cukup 1 Windows, kadang perlu 2, kadang perlu 3. Fleksibel, misalnya saya inginkan 1, ini kita hilangkan saja. Kemudian kalau kita menginginkan pandangannya ke arah Z, XZ, maka seperti ini. Oke ya. Itu 1. Kemudian koordinat di sub itu ada 3 macam, ada 2 macam. Ada 3 macam koordinat sistem. Ya. Itu bisa silindrikal atau bisa bisa
Ya. Nah, seperti itu. Atau bisa langsung ke sini juga bisa, ya. Kemudian ini tinggal seperti ini. Dan seterusnya ya. Kemudian ini bisa kita edit, bisa kita copy, bisa kita mirror, dan sebagainya. Tapi itu nanti. Ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Oke, itu koordinatnya. Kemudian kalau 3D adalah seperti ini. Kalau 3D adalah ini. Ya. Storage-nya 5, nomor BX-nya misalnya 6, BX Y-nya 4, sorry head 3, oke. X-nya 6, ini taruhlah 5 gitu. Maka akan terbentuk seperti ini. Oke. Kira-kira seperti ya. Kemudian SAP itu bisa analisis dan bisa desain. Ulang atau bisa menganalisa gaya dalam saja atau bisa mendesain. Ya. Maksudnya seperti itu. Jadi SAP itu bisa kemampuan SAP ya. Itu bisa untuk analisis gaya dalam saja. Analisis gaya dalam. Dan bisa juga untuk desain apa namanya profil. Bisa profil atau dimensi. Dan desain ini bisa untuk analisa dan juga bisa untuk desain ya. Analisa itu atau analisis ya. Analisis gaya dalam apa saja? Ini kan ada momen, kemudian aksial, kemudian geser, kemudian torsi dan sebagainya ya. Tapi yang umum itu 4 ini yang paling banyak kita pakai, momen, aksial, geser, torsi. Oke. Jadi bedanya analisis itu, kalau ini analisis gaya dalam kita hanya seperti ini ya. Taruhan ini 2 saja biar gampang. Kemudian ini ada gaya. Oke ya. Kemudian saya run. Oke, maka begitu saya run, di sini ada deformasi. Deformasi seperti ini. Kemudian gaya dalam itu misalnya ini adalah momen ya, momen.
Jadi ini analisis doang ya. Analisis gaya dalam momen, besarnya momen. Ini artinya kalau di sini momennya negatif, ini momennya positif, negatif. Bisa dipahami ya. Positif artinya apa namanya? Positif artinya tekuannya ke bawah, kalau negatif tekuannya ke atas. Seperti itu. Kemudian di sini axial force, ya, maka nanti juga akan kita pelajari di MS3 ya, yang diajarkan Pak Lava dan juga saya, cara menghitung ini, tapi tentunya dengan menggunakan metode yang lebih sederhana ya, bukan apa namanya, bukan menggunakan teknik-teknik ini. Karena SAP itu menggunakan yang kita sebut sebagai finite, menggunakan finite element system, FEM, ya, finite element method. Ya, ini menggunakan finite element method. Oke, ya. Ini tadi sudah tampilannya. Kemudian koordinatnya itu kartesian. Kemudian ada koordinat lokal ya. Koordinat lokal itu ini. Ya. Tadi kan ada koordinat global. Ya, oke. Koordinat ini koordinat global. Kemudian ini koordinat lokal ya. Oke, kalau kita lihat di apa namanya, ini, kan di sini kita lihat koordinat global ini ya. Kita lihat di sini, ini koordinat global x, y, z. Kemudian koordinat lokalnya di tiap-tiap elemen ada koordinatnya. Ya, kalau kita klik sini, maka di sini ada koordinat masing-masing. Dan ini menentukan besarnya, menentukan arah dari gaya dalam ya. Caranya adalah bukan bendera ya, merah, hijau, biru. Merah itu 1, hijau itu 2, biru itu 3. Kalau dulu kan apa namanya, layarnya itu hitam ya, layarnya hitam. Jadi kita menghafalkan arah lokal itu bendera Belanda ya, merah, putih, biru. Kalau bendera Indonesia merah putih ya, kalau ini bendera Belanda atau Perancis ya, sama, merah, putih, biru. Tapi ternyata ini kalau putih ya nggak kelihatan, belakangnya kan ini layarnya putih, maka merah, hijau, biru. Oke, itu. Kemudian ini koordinat. Kenapa ini 1, 2, 3? Misalnya ya, misalnya saya ingin melihat aksial, maka itu adalah arah 1. Arah 1. Ini, arah 1. Kemudian ingin melihat gaya yang ke arah 2. Sir 2, maka ini sir 22. Oke ya.
dua-dua. Kemudian kalau ingin melihat gaya ketiga, sir 3-3. Ini mesti kosong. Karena nggak ada ke arah 3 ya. 3 kemana arahnya? Ke samping, toh? Ya. Samping sini. Maka nggak ada kosong. Kemudian untuk momen kebalikannya, yang dua-dua justru nggak ada. Yang ada justru yang ketiga. Ya, ketiga. Ya. Seperti itu ya kira-kira ya. Mungkin masih belum dipahami, tapi lama-lama insya Allah paham. Ya, jadi arah satu tadi untuk aksial terutama. Apa itu aksial? Aksial adalah gaya yang searah sumbu. Oke. Nah, kemudian apa namanya? Biasa kita sebut arah pertama adalah bukan maaf. Poin pertama adalah atau biasa kita sebut sebagai apa namanya? Titik buhul ya. Jadi kita namakan ini titik buhul. Di sini itu titik buhul. Atau biasa kita sebut sebagai join ya. Join. Ini yang biasa kita pakai di lapangan. Joinnya di mana? Join gitu ya. Kemudian yang ini kita sebut sebagai member. Atau bisa juga kita sebut sebagai elemen ya. Tapi sering sebut member. Jadi ada J, ada M ya. Ada join, ada member ya. Harap diingat. Biasa kita singkat sebagai J, ini sebagai M. Untuk member di sini, maka awalnya J-nya adalah I, terakhirnya adalah C ya. Tapi ini nggak perlu diperhatikan karena jarang kita pakai istilah ini ya. Oke ya. Kita lanjut. Kemudian ada derajat kebebasan, artinya ada arah X, ada arah Y, ada arah Z ya. Maksudnya gimana? Maksudnya struktur itu kan harusnya pergerakannya nggak terbatas ya, kemana saja bisa. Tapi kan sulit bagi kita manusia untuk menentukan arah itu, maka kita tentukan pakai arah 3 saja, yaitu arah X, arah Y, arah Z. Padahal kenyataannya nggak ke arah situ. Kita menggerakkan tangan kan bebas ya. Nah, itu kan sulit kita menentukan, maka kita refleksikan dengan arah X, arah Z, arah Z ya. Oke. Bagaimana cara menentukan X, Y, Z? Mana arah X-nya, mana arah Y-nya, mana arah Z-nya. Maka kita menggunakan kaidah tangan kanan ya. Untuk arah pertama jempol itu ke arah X. Jempol itu arah X, kemudian telunjuk itu arah Y, kemudian jari tengah itu arah Z ya. Nah, nanti kalau kalian bikin sub itu biasanya terus main-main jari gini ya, supaya untuk tahu arah mana yang arah X, mana arah Y, arah Z. Kemudian arah dari momen itu, misalnya ini X ya, momennya ke arah mana?
memakai kaki tangan kanan juga seperti ini. Jadi kalau jempolnya ke sana, maka arah momennya adalah ke sini, ya. Ya, itu. Kalau ini kita balik kan gitu ya. Ini arah, misalnya ini arah X-nya, maka arah dari momennya adalah sini, ya. Atau seperti kebanyakan baut atau skrup ya, itu adalah seperti itu. Ya. Kebanyakan arah skrup atau arah baut adalah ini. Kalau kalian memutar skrup ke arah ini, maka skrup itu akan lari ke sana ya. Meskipun tidak semua ya, tapi umumnya skrup itu atau baut itu. Ya. Kemudian jadi elemen-elemen itu di sub itu ada 4 di sini ya. Ada area dan solid. Untuk join yang tadi itu tidak perlu kita pikirkan ya, karena dia akan terjadi dengan sendirinya. Begitu kita gambar balok, dia akan terjadi dengan sendirinya. Frame itu kita gambar seperti tadi ya. Kemudian untuk area harus kita gambar juga. Solid ini bentuknya jadi gini ya. Kalau batang kan seperti ini ya, batang. Begitu kita gambar batang, maka di sini otomatis akan terjadi join ya. Biasa kita nampakkan ini join I, ini join C. Ya. Kemudian untuk area adalah bentuknya seperti ini. Ya. Ini bisa untuk apa? Banyak, ya. Bisa untuk plat beton atau plat baja juga bisa. Bisa juga untuk tangga dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk solid ini adalah bentuk solid seperti ini ya. Ya, itu solid. Jadi pada dasarnya semua benda adalah solid. Solid itu artinya benda padat ya. Termasuk balok, kolom itu kan solid. Tapi kita itu akan sulit. Jadi untuk balok, kolom kita anggap sebagai frame. Ya. Sebagai garis tunggal. Untuk plat anggap sebagai area. Jadi yang solid ini jarang kita pakai. Jadi untuk tugas kalian nanti cuma dapat ini satu dan solid ya. Frame dan solid. Maaf, frame dan area. Ya. Oke. Kemudian untuk frame, ya contoh untuk area ya. Contoh untuk area. Maka di sini adalah area. Bisa langsung ke sana. Maka di sini terbentuk area. Ini juga kita gambar. Maka di sini sudah terbentuk area.
Cara supaya bisa terlihat, oke ini, kemudian fill object. Maka akan sini ya. Untuk menghapus, tinggal ini, kemudian scale aja. Ini sudah terbentuk area. Kemudian kalau kita ingin melihat bentuknya yang agak real, kita pakai extrude. Nah, ini bentuknya agak real. Oke, itu ya. Kemudian beban-beban pada tab itu banyak bisa kita pakai. Bisa beban mati, beban hidup, beban gempa, dan seterusnya. Nah, nanti yang akan membimbing adalah asisten untuk tugasnya. Oke. Ini. Oke. Kemudian ini juga bisa, jadi kemampuan SAP itu ya. Jadi kita bisa, ini kita bisa assign apa namanya tadi, area load. Ya. Kemudian kita bisa run. Ya. Kalau kita run seperti ini saja, maka tidak bisa menghasilkan hasil yang bagus ya. Momen ya. Hasilnya lucu ya. Atau kalian belum bisa melihat ini lucu atau tidak ya. Bentar. Ini hasilnya kita hilangkan. Kita lihat momen 33. Hasilnya malah seperti ini. Tidak betul ya. Kenapa? Karena tadi platnya adalah masih dalam keadaan lebar. Dia belum menyambung. Ya. Platnya masih dalam keadaan seperti ini. Ya. Kalau kita klik, dia lebar. Berarti hanya menyambung di ujung-ujung saja. Padahal kan tidak. Maka untuk membuat dia tersambung, kita klik. Kemudian kita namanya edit area, kemudian divide area. Dan ini edit area, atau bisa memakai juga assign, kemudian area, kemudian mesh ya. Generate auto mesh ya, ini bisa seperti ini. Kemudian kita bagi 50, ini juga 50 gitu. Maka bisa kita run. Nah, di sini kita lihat agak lama ya ngerannya karena kita bagi banyak tadi. Kalau komputernya kurang bagus ya jangan bagi banyak-banyak. Nah, ini sudah
Ini ya. Ya. Ya, ini sudah agak bagus hasilnya ya. Oke. Kemudian nanti untuk soal itu ini mungkin saya hanya bisa sampai jam 8 ya kebetulan. Untuk hari selanjutnya kita akan seperti biasa kan ini pengenalan dari tugas. Seperti itu. Ini bisa modul-modul SAP ini banyak di internet, silakan di-download saja. Saya kira tidak sulit untuk mendapatkannya. Kemudian secara umum kalian bisa belajar dari asisten. Tapi kalau asisten tidak bisa tanya ke saya ya. Kemudian untuk soal adalah seperti ini ya. Ini soalnya meskipun saya share, nanti saya share di master, tapi mungkin bisa terjadi perubahan ya kalau asisten mungkin kurang gerak dengan soal ini hanya gambaran saja. Kemudian nanti bentuk-bentuk ini asisten yang menentukan apakah dapat A, apa dapat B, atau C, dan seterusnya. Kemudian beban matinya bisa dapat yang 0,2, 0,3, dan seterusnya. Beban hidup juga. Ya, kemudian jarak bidang tumpuan juga ini yang menentukan asisten mau dapat yang A atau B atau C dan seterusnya. Jarak antar kolom juga sama. Kemudian profilnya bisa angle, double angle, dissection atau channel. Ini kalau angle adalah yang seperti ini ya, angle. Kemudian kalau double angle ya seperti ini. Double angle. Kemudian kalau T itu yang seperti ini. Ya, gambarnya kurang bagus, nggak apa-apa ya. Kemudian channel atau kanal itu adalah seperti ini. Ya. Atau double channel ya double back to back ya. Seperti ini. Itu bisa channel seperti ini atau seperti ini. Oke ya. Kemudian mutu baja adalah ini. Meskipun di lapangan tidak biasanya pakai 240 apa perencanaan ini total 2D, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan bisa jadi 3D ya. Bisa jadi 3D. Karena pada kenyataannya 3D itu lebih mudah dibanding 3D untuk SAP. Oke, kemudian ini pembuatannya itu semuanya adalah analisa struktur, kemudian perencanaan penambang. Nanti biar asisten yang mengajari caranya seperti apa. Kemudian soal yang ketiga adalah tangga. Itu yang ini ya, staircase. Ya, di sini kita lihat tangga.
number of stories-nya misalnya. Itu saja. Ya, ini tangga. Ya. Kemudian yang tadi bermasalah adalah di sini itu arah local axis-nya. Ya. Ya, local axis seperti ini. Maka di sini arah X adalah ke sini, maaf, arah 1, arah 2, arah 3. Arah 1, arah 2, arah 3. Jadi penulangan misalnya tulangan arah X ya ke sini ya. Tulangannya ke arah sini. Ini arah X ya. Tapi ternyata bermasalah. Di sini arah X-nya justru ke sana ya. Justru ke sana. Ini akan bermasalah dan akan menyulitkan baik kontraktor maupun desainernya. Maka yang ini perlu kita putar ya. Perlu kita putar supaya arahnya sama. Kita putar. Assign, kemudian area, kemudian local axis. Kita putar supaya sama, ini minus 90 ya. Nah, kalau udah ini udah sama arahnya ya. Sudah sama. Maka ini arah penulangannya akan sama ke sana semua. Juga ke sana. Jadi ini agak enak ya. Ini bahkan bisa kita gambar menerus ini tulangannya. Ya, kita bisa. Yang ini belum ya. Jadi kita gambarkan tulangannya bisa seperti ini. Ya, saya kira itu. Ada pertanyaan? Untuk tugas itu perorangan. Setiap orang mengerjakan tugasnya. Ya. Ini kita absen lagi ya. Kita absen. Jadi tugasnya kan ada 3 ya. Jadi saya 3, dari Pak Raihan, kemudian dari Bu Devi. Jadi ada 3, itu jadikan 1 ya. Dan ini masih COVID, saya kira tidak perlu di print, cukup pakai file ya. Kemudian di submit ke asisten. Kalau asisten sudah setuju, baru submit ke saya. Oke, kemudian yang belum, silakan. Apa izin bertanya untuk asistennya siapa ya, Pak? Belum ya, belum. Daftar asisten belum masuk ke saya. Jadi nanti kalau sudah masuk, saya share ke kalian. Salah satu kan bisa WhatsApp ke saya ya. Siapa kemana? Ada yang WhatsApp katanya. Siapa ya? Ya. Supaya saya tahu masing-masing. Udah bisa ini presensinya? Atau macet? Macet, Pak. Tidak muncul, Pak. Oh, nggak muncul. Ya,
Coba lagi. Oke. Tidak bisa ya, kita coba lagi. Kalau tidak bisa kita akhiri, kita pakai manual ya. Kita akhiri yang ini. Manual saja, Pak. Ini dia masih galat, Pak. Manual saja. Ini hari Kamis jam 7. Ahmad Bihari hadir? Hadir, Pak. Ahmad Julfan Rozak Tanah. Hadir, Pak. Angelita Gina Yatri Safa Cinan. Hadir, Pak. Dina Nugrahani. Hadir, Pak. Hafiz Maulana Ihsan. Hadir, Pak. Muhammad Ihsan Sirik. Hadir, Pak. Muhammad Naufaldi Hadir. Arfi. Rahmati Adwi Hardani. Hadir, Pak. Syahla Raffi Taksia Ramadhani. Pak, mohon maaf. Untuk Syahla, izin Pak karena internetnya, jaringannya buruk Pak. Jadi keluar masuk anaknya. Nggak masuk ya? Iya. Oke, simpan. Ya, untuk Sahla nanti diberitahu ya tugas-tugasnya dan sebagainya. Untuk apa namanya materinya, saya kira ini banyak beredar di internet, bisa kalian download. Tapi kalau misalnya mau yang ini juga nggak masalah, bisa saya share. Ya, kebetulan saya belum sempat bikin sendiri, tapi kalau mau download juga banyak sekali internetnya. Saya kira itu.